Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello my study, welcome back to my Listen English language. Today I talk about application letter. Application letter in Indonesian language is surat lamaran. Nah, hari ini untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan ya. Dimana di dalam surat lamaran pekerjaan ada beberapa bagian yang penting yang harus kamu ketahui. So, please attention for me and listen to me. Okay, the social function or purpose of application letter is to apply for a job to a person or a company to make the employer interested and call you for an interview. Nah, di sini ada tujuan sebuah surat lamaran pekerjaan, yaitu bahwasanya membuat lamaran untuk sebuah pekerjaan yang ditujukan kepada seseorang ataupun sebuah perusahaan untuk membuat pimpinan tertarik dan memanggil kita untuk sebuah interview. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasanya tujuan sebuah application letter itu kita sebagai pelamar menginginkan sebuah panggilan atau interview untuk kita itu. Oke, di sini saya akan paparkan tentang application letter atau dalam bahasa Indonesia juga. Katanya di sini surat lamaran pekerjaan yaitu surat resmi berupa surat bisnis atau surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Nah, ini saya ambil dari segi bahasa Indonesia ya. Mungkin ataupun pelajaran bahasa Indonesia mungkin mengartikan seperti ini. Sedangkan tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan di dalam bahasa Inggris purpose application letternya bahwasanya kita sebagai pelamar ingin atau menginginkan adanya panggilan dari perusahaan tersebut. Oke, next example application letter. Sebelumnya silahkan pindahkan contoh dari surat lamaran tersebut ke buku catatan kamu sesuai apa yang ada di dalam video ini penulisannya ya. Karena di dalam application letter inilah yang sangat penting yang harus kamu ketahui, ataupun dia kalau di dalam bahasa Inggrisnya yaitu generic structure-nya harus kamu perhatikan. Nah, mungkin kamu sebagian sudah memperhatikan ada di situ date of letter, inside address, salutation, opening, body, closing, complimentary clause, signature, the last sender's name. Nah, itulah poin-poin penting di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, mungkin sebagian dari kamu sudah mengetahui beberapa bagian dari poin-poin tersebut. Nah, dan sebagian mungkin ada yang belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan the generic structure application letter. Okay, listen to me and always attention for me. The generic structure of application letter. First, date of letter. Nah, ini saya ambil dari contoh surat yang saya paparkan tadi ya. Di sini date of letter itu yaitu tanggal surat, dimana di dalam penulisan lamaran pekerjaan harus ada ya tanggalnya. Dia berada di kanan atas. Kalau kamu perhatikan di catatan kamu sebelumnya, berada di kanan atas. Dan ingat, di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan harus kita perhatikan deadline-nya. Kapan terakhir surat lamaran ini diterima. Jadi jangan kamu tidak memperhatikan deadline
lamaran pekerjaan itu kapan terakhir. Nah, di sini juga kamu harus perhatikan di dalam penulisan tanggal di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Inggris itu berbeda. Sudah kamu lihat di sini perbedaannya. Kalau dia di dalam bahasa Indonesia sudah tahu kita semua, dia itu yang pertama yaitu tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Sedangkan di dalam penulisan bahasa Inggris, tanggal ini bulannya dulu ya. Bulannya dulu di dalam bahasa Inggris dituliskan pakai huruf ya. Lalu tanggalnya, lalu koma, baru dia tahunnya. Jadi jelas di situ saya paparkan ya perbedaan penulisan di dalam bahasa Inggris, tanggal, dan juga di dalam bahasa Indonesia. Oke, yang kedua, inside address di sini HR Manager Makassar Golden Hotel, Jalan Pasar Ikan Makassar. Nah, ini juga dari contoh yang sebelumnya ya. Di sini di dalam penulisan alamatnya, alamat yang dituju atau destinationnya ya. Tadi udah kamu perhatikan di mana letak penulisannya. Di sini dia tertera HR Manager itu sebagai nama pimpinannya, sedangkan Makassar Golden Hotel itu sebagai nama perusahaannya, dan Jalan Pasar Ikan Makassar sebagai alamat yang akan kita tuju di dalam surat lamaran tersebut ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada salutation di sini sebagai salam pembuka. Nah, contohnya di surat sebelumnya yang sudah kamu catat, di situ ada dear sir, dan ingat dear sir itu sebagai salam pembuka dan diikuti dengan koma. Nah, di bagian ini saya cut aja ya dari contoh yang surat lamaran tersebut yang sudah kamu catat tadi. Di sini ada opening, body, dan juga ada closing. Nah, opening ini sebagai sebagai kata-kata pembuka pertama ya. Biasanya di situ tertera di mana kita ataupun penulis itu di mana kita mendapatkan informasi pekerjaan tersebut ya. Di mana kita mendapatkannya kita terterakan di situ. Mungkin kita dapatnya dari iklan di koran ataupun di TV, di situ dituliskan beserta tanggalnya. Nah, selanjutnya setelah opening baru masuk ke body. Nah, body ini ataupun isi, ataupun kalau misalkan kita dengar kata lain itu content of letternya, di sini dia berisi tentang diri kita, tentang perkenalan, introduce yourself ya. Berapa umur kamu graduated ataupun tamatan dari sekolah mana ataupun kampus mana. Nah, di bagian body ini setelah opening kamu tuliskan. Nah, selanjutnya ada closing. Closing ini sebagai penutup. Nah, kalau kita lihat dari sini, penutup di dalam contoh surat yang saya buat, di sini kamu terterakan. Mungkin ada sertifikat ya, sertifikat kamu yang bisa mendukung, misalkan ini kamu mau melamar pekerjaan ke kantor. Nah, di situ diminta tentang sekretaris. Mungkin kamu ada sertifikat komputer. Nah, kamu bisa paparkan di situ di bagian closing. Nah, barulah CV. CV itu yaitu tentang CV ini tentang riwayat hidup kamu. Mungkin di situ nanti isinya tentang sekolah dasar ya. Di sekolah dasar itu biasanya nanti berisi dari kapan kamu masuk sekolah dasar dan tamat di sekolah dasar, baru SMP ya, SMP, SMA, sampai dia kuliah sama kapan dia masuk dan kapan dia selesai di dalam pendidikan tersebut. Nah, di sini terakhir ada complimentary clause, signature, dan juga sender's name. Nah, di sini sudah jelas ya saya paparkan dari contoh yang tadi, faithfully yours. Ini kalau misalkan di dalam bahasa Indonesianya yaitu dengan hormat. Nah, sering kan kita menulis surat, misalkan surat izin sakit ataupun surat
izin mungkin ada acara, selalu di dalam surat itu kita buat dengan hormat ya, dengan hormat, lalu diikuti dengan signature. Signature itu apa? Tanda tangan, dan lalu diikuti dengan sender's name sebagai kita sebagai penulis surat tersebut. Nah, inilah poin-poin atau the unique structure of application letter-nya.